nggak suara cekikikan? Ada yang ketawa kayak ada kenceng suara banget. perempuan ya? Iya, ada perempuan yang ketawa di sebelah kanan. Siap. Aku dengar suara itu. Aku dengar suara itu. Assalamualaikum. Ki. Wi. Kiai. Wisesa. Betul itu nama kamu? Dia cuma bercerita kalau dulunya makam dia di antara 4 makam lainnya, artinya ada 5 makam. 3 sudah tidak diurusi lagi. Makam dia masih menjadi makam yang lumayan sering ada yang datang untuk menjenguk atau berdoa. Betul? Tidak jauh dari sini, Nat. Ada makam yang mungkin bisa kita bilang itu adalah makam keramat. Belakang kamu. Gangguan mulai kami rasakan dari arah belakang saat Frisly mencoba berkomunikasi dengan sosok yang menghuni kolam. Kita dikepung ya? Iya, kenapa kamu bisa bilang gitu? Karena aku takut aja kamu ngeliat situ kayak kamu sibuk ngeliat sosok dari berbagai tempat gitu. Lantas, sosok seperti apakah yang akan menyambut kedatangan kami? Dan apakah sosok tersebut yang ikut serta kerap mengganggu semasa studio aktif? Tidak hanya mitos akan gangguan-gangguan gaib yang kerap dialami semasa studio alam aktif dengan berbagai produksi. Tapi jauh saat proses pembuatan studio alam pun fenomena gangguan gaib sudah dirasakan, bahkan sudah menelan korban jiwa yang sedikit disembunyikan kebenarannya. Tuh gedung itu tuh yang baru naik genteng roboh. Iya, nimpa orang. Meninggal tuh orangnya. 1 orang. Ketemu jam 8 pagi. Itu temennya sampai nangis-nangis nyari-nyari itu. Peristiwa naas tersebut seolah membuat rasa penasaran kami semakin menjadi akan misteri yang melatar belakangi mitos yang ada, hingga penelusuran kami lanjutkan ke sisi lain studio yang terdapat banyak patung. Kiai Wisesa, Kiai dengan postur yang agak membungkuk, laki-laki usianya 70 tahun lebih, mempunyai jenggot yang panjang, memakai sorban. Beliau adalah sosok yang sangat positif, menjaga daerah sini, dan dia mempunyai 2 penjaga yang biasanya itu menjaga di depan pintu masuk. Sosok yang tadi bukan Chris, yang kamu sempat mention di awal, yang sosoknya setengah manusia Dan bawahnya setengah hewan. Itu. Iya. Tapi sorry, aku masih penasaran banget. Kamu tadi nawarin aku untuk ngerasain energi dia. Iya. Aku sebetulnya penasaran, tapi aku takut ini nggak aman sebetulnya. Aku bisa jamin kalau sosok yang satu ini bisa kita katakan sosok yang sangat positif, baik, dan gak mungkin ada efek apa-apa ke kamu. Tapi kamu mungkin bisa ngerasain perbedaan suhu. Dan mungkin kalau emang kamu lagi sensitif dan peka sinyalnya sama dia, beliau akan menunjukkan ada sesuatu yang bisa kamu pegang. Mau coba? Bentar ya. Aman. Enggak, itu kaget. Enggak. Aman. Assalamualaikum. Permisi. Nggak apa-apa. Pelan-pelan ya, Nat. Kamu bisa gerakin kemanapun yang kamu mau. Karena itu intuisi untuk kamu sentuh dia. Oke. Sambil aku tetap di sini. Ke bawah ya? Iya. Ngarahin ke bawah kan? Padahal aku nggak gerakin, tapi aku ngerasa. Ada yang denger nggak? Mulai ada musik-musik lagi. Tapi kok Ada tangan musik aku kayak- lagi. Ini aku lagi nyentuh bagian apa ya, Fris? Aku ngerasa Apa yang kamu rasain? panas, tapi hanya di bagian telapak Iya. tangan aja, Fris. Tanpa kamu sadarin, tadi tuh kamu kayak menapakkan tangan kamu dan tangannya beliau. Kasih tahu aku kalau misalnya sakit ya.
Tapi ini panas banget, Nat, panas banget. Di bagian sini doang, maksudnya panasnya nggak menyeluruh, hanya di bagian bener-bener di telapaknya doang. Yang menariknya, musik yang dari tadi Frisly denger, di zaman dulu itu merupakan pertunjukan untuk menyambut tamu. Apa artinya juga ada yang akan datang? Atau mungkin kita yang akan datang. Datang ke dia. Iya. Permisi ya. 1, 2, 3, 4. Tunggu deh, Nat. Dengar? Gak tahu ya, dari tadi ternyata perbedaan ketika kita coba untuk telusurin tempat ini di sore hari dan malam, mereka jauh lebih menunjukkan fisik aslinya tuh malam. Kenapa? Karena mereka ngerasa memang ya ini jamnya, ini waktunya, dan ini saatnya mereka menunjukkan kekuasaannya mereka. Dan mereka lebih kuat di malam hari, Fris. Ya. Ini kalau diperhatiin, patung-patung di sini semuanya nggak ada yang sempurna. Ya. Terutama bagian mukanya yang aku lihat di sini. Iya, kalau patung yang di situ orang pada bilang katanya, Pak, ini patung ini sial nih katanya. Emang kenapa? Suka ada hantunya katanya keluar dari sini kayak gitu. Perempuan-perempuan di sini aku nggak tahu ya, mereka tuh ngarahin aku ke satu sosok yang aku yakin itu pasti yang paling kuat atau dominan di sini. Tapi sosoknya itu tidak mau tersebutkan dulu namanya, karena dari tadi aku coba untuk ngorek lagi, aku juga minta yang lainnya untuk korek. Lagi-lagi namanya tuh nggak keluar. Kayak kamu tau nggak sih, ada sosok perempuan yang berusaha untuk ngomong tapi nggak keluar. Nggak keluar. Dan dia selalu berputar-putar di sekitar kita. Dia dari tadi ngikutin kita. Dari awal tadi. Bahkan sepertinya sosok itu juga yang sempat menyuruh sosok kerdil seperti anak kecil. Itu tuh kalau dia lari tuh kayak cepet, nggak akan bisa dikejar. Jadi mungkin banyak warga yang ngeliat tuh kayak binatang lari dikejar atau disenter tuh nggak ada. Karena memang manusia kerdil itu yang sengaja untuk mengganggu gitu. Kayak paling suruhannya usil. juga ya. Betul. Kadang-kadang anak-anak bersuara rame-rame itu kadang-kadang, tapi nggak ada orangnya. Sosok laki-laki. Kenapa? Itu suara apa sih tuh? Fris? Kayak suaranya kayak suara. Lagi dan lagi, suara misterius layaknya burung mengalihkan perhatian kami. Itu tuh malah yang aku dengar itu tuh kayak dikasih gambaran kali ya, kalau itu tuh hewan ketika mau dijadikan mangsa untuk mereka. Karena persembahan itu macam-macam, Nat. Ada yang nyawa manusia, ada yang bunga, ada yang hewan hidup. Dan karena tempat ini udah nggak aktif lagi, makanya mereka mungkin juga mencoba menarik hewan-hewan itu. Dan mereka meminta kita memberikan hewan-hewan itu ke mereka. Di luar pondok tuh di mana? Rasa penasaran kami akan suara tersebut membuat kami mencoba mencari sumber suara yang entah berasal dari mana. Ini sih. Ini sih. Gimana ya? Dengan suaranya kayak hilang gitu ya. Iya, suaranya hilang. Disamperin. Kayak di belakang situ ya suaranya ya. Iya, di sini nggak sih? Di balik sini ya? Coba. Tuh ada berapa gede banget sini. Oh. Boleh bantu senter? Gak ada. Atas? Itu apa? Kenapa? Mana ya? Suaranya Ini tuh makin kalau pas deket. kita makin deket dia kayak makin jauh nggak sih? Iya. Kayak malah menghindar. Kalau aku sih yakin itu suara binatang. Tapi kayaknya binatang ini sengaja
dibuat biar ngedistract kita. Oh, jadi makhluk-makhluk itu maksudnya bisa itu menjelma atau mereka yang bisa kayak memerintahkan binatang-binatang untuk ngedistract orang-orang? Karena sebenarnya binatang itu jauh lebih peka daripada manusia. Mereka justru mampu berkomunikasi dan mereka juga bahkan bisa menjadi media untuk menarik kepercayaan kita. Jadi energi yang mereka keluarkan itu jauh lebih ringan daripada mereka mengeluarkan energi ke manusia gitu. Dan ini suara aneh lagi tuh. Dari dalamnya. Assalamualaikum. Kenapa Fris, kamu dengar apa di situ? Ada bisikan. Tapi jadi kayak ngomong. Makin kencang ya. Kok binatangnya jadi kayak pindah-pindah gitu sih dari sini sama ke sana? Sana terus. Tapi itu paling kencang. Tapi kayaknya itu di luar jangkauan kita juga deh, Fris. Kita nggak mungkin ke sana karena ada tembok tinggi di situ dan aku nggak tahu jalannya harus lewat mana. Tadi tuh aku tuh denger kayak ada suara bisikan dari dalam sini, tapi bisikannya tuh nggak jelas. Jadi kayak sesuatu yang diulang-ulang, kayak mungkin doa atau mantra. Perempuan atau laki-laki yang bisikin kamu dari tadi? Perempuan. Malah sekarang aku dapat gambaran untuk sebelum ada beberapa pohon yang sebelum ditebang itu dulu harus pohonnya itu dikelilingin pakai darah ayam segar. Jadi ayam segar darahnya itu dikelilingin ke pohon baru pohonnya boleh ditebang. Itu maksudnya apa, Fris? Itu persembahan? Atau itu hanya syarat untuk menebang pohon? Bisa jadi itu syarat yang diminta sama si penunggu. Karena yang aku lihat penunggu-penunggu asli di sini sih nggak pindah ya, Nat. Jadi setelah dibangun, mereka juga tetap ada di sini. Jadi pada saat tempat ini sudah terbengkalai, malah jadi nambah. Makin banyak dari penunggu-penunggu sekitar sini. Tapi lebih banyak penunggu. Kenapa? Udah ada yang niup nggak? Angin gitu ya? Ada yang niup kamu kan? Kenapa, Fris? Barusan aku nengok ke kamu, itu ada perempuan, tapi maaf banget. Matanya full putih, mulutnya mangap turun ke bawah, dan dia cuma... Aduh. Udah sini deh, Fris. Tapi kok aku tuh nggak ngerti ya kenapa mereka cuma nunjukin secara fisik sesaat, terus hilang. Kayak emang mereka tuh ngarahin kita buat komunikasi sama yang paling kuat dulu. Oke, yaudah apa kita kesana aja coba ya? Gangguan demi gangguan terus kami rasakan hingga Frislin mengajak saya untuk menuju ke tempat di mana sosok yang memiliki energi yang kuat berada. Kamu ngerasain apa di sini? Ini baru mau masuk. Jujur sama aku, kamu ngerasa nggak pengap kan di sini? Dibanding tempat-tempat yang lain, aku harus akuin di sini sedikit lebih sejuk. Kalau tadi tuh kita kayaknya keringetan banget, pengap. Aku mau ikutin cara duduknya si perempuan ya. Sosok perempuan yang sangat cantik ini memakai baju seperti gaun panjang, ada selendangnya. Selendang berwarna merah di tangan. Di sini ada seperti batu kecil di tengah-tengah sini dengan ada untayan kalung emas. Dia sekarang duduk dan posisinya seperti ini. Tapi bedanya sekarang dia lagi natap ke arahku. Wow, dia di mana di atas air itu, Fris? Di sini sekarang dia malah ada di samping sini. Kamu bisa komunikasi sama dia, Fris? Bisa. Permisi. Kamu sosok yang selalu dan sering mengganggu orang-orang di sekitar sini. Boleh sambil direkam ya daunnya.
Itu kayak goyang gitu ya? Permisi, Fris, itu permisi. Fris, itu goyang. Iya. Kami datang ke sini cuma mau tahu dan mendapatkan cerita yang lebih dalam. Bukan. Saya mendekat, aku ngedekat ya. Kata saya gini, kalau benar ditangkap kambing saya, buktiin. Saya pengen ngeliat, buktiin apa kek. Kata saya gitu. Pas saya cari lagi, ada palanya. Palanya doang gini. Tumbal apa, Fris, biasanya? Apa yang biasanya dia minta di sini? Dia bilang kalau manusia itu lemah dalam hal kepercayaan. Karena terlalu banyak yang percaya dan itu membuat dia jauh semakin kuat. Tumbal yang diminta sesuai dengan kesepakatan dan keinginan dari si manusia itu sendiri. Jadi kalau misalnya aku terjemahin secara singkatnya, kalau misalnya pernah ada di sekitaran sini, bukan di tempat ini, tapi di sekitar sini pernah adanya tempat seperti untuk meminta. Kayak misalnya aku mau minta cepat kaya, diberikan kekayaan, diberikan momongan dan sebagainya. Sesuatu yang diminta itu memang harus sesuai dengan apa yang dia minta. Misalnya dia minta 3 tumbal anak laki-laki, ya harus 3 tumbal anak laki-laki. Apa kamu penyebab pernah adanya korban di tempat ini? Itu terjadi karena kelalaian manusia itu sendiri. Jadi bukan karena makhluk-makhluk yang ada di sini ngegangguin ya? Bukan. Dan dia ini memang sosok yang udah ada di sini dari sebelum tempat ini dibangun, atau dia ada di sini setelah tempat ini dibangun, Fris? Sebelum tempat ini dibangun, dia udah ada di sini. Sekarang dari belakang-belakang sana dan belakang kita juga, Nat, pintu-pintu ini keluar sosok seperti manusia tapi cuma tulang dan kulit. Jadi benar-benar kondisinya sangat kurus, kecil, dan jalannya seperti jinjit pelan-pelan. Itu apa hubungannya sama sosok ini? Karena kita terus-terusan menanyakan tentang kekuatannya si sosok yang paling kuat ini. Sebenarnya dibilang negatif atau dia mengganggu dan bertabrakan sama aku juga enggak. Tapi sosok ini cuma minta dikasih tahu kalau dia masih membutuhkan makanan. Oh, tapi kan tempat ini udah nggak aktif lagi, Fris. Jadi dia artinya udah nggak ada lagi dong yang ngasih makanan ke sini. Tapi bisa diartikan berarti dia lapar banget dong. Karena pemiliknya atau dukun yang biasa memberikan dia sesuatu itu sudah tidak ada. Dan dia sekarang jadi kayak nggak punya rumah selain tempat ini. Maka dari itu kalau misalnya tempat ini yang aku lihat dulunya, karena ini masih banyak banget pohon dulunya dan ini benar-benar pohon dengan masih di sekitaran makam-makam yang bisa dibilang dikatakan makam yang sakral. Aku lihat sih lebih baik tempat ini benar-benar diratakan, didoakan ulang lalu dibangun lagi. Kalau misalnya mau tidak ada gangguan ya. Karena percaya nggak percaya saat ini mau sebanyak apapun kita tetap lebih banyak mereka saat ini. Aku jadi paham sekarang tentang makhluk-makhluk yang ada di sini. Nggak semuanya makhluk-makhluk yang ada di sini itu jahat. Betul. Ada makhluk-makhluk yang juga menjaga tempat ini. Dan sebetulnya yang mereka inginkan adalah supaya tempat ini tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Iya. Aku mau tanya sama kamu, kira-kira spot uji berani yang paling cocok di tempat ini tuh di mana, Fris? Kalau yang aku lihat ya, karena dari tadi tuh kita diikutin sama sosok-sosok perempuan dan juga sosok laki-laki yang cuma tulang dan kulit ini dengan kepala yang hampir botak tapi ada sisa-sisa rambutnya. Itu mereka tuh selalu mengarah ke arah patung-patung yang di tengah sana. Yuk. Kamu nggak kuat dengan situasi yang ada di sini, kamu bunyikan yang kencang.
Lalu saya dan Frisly akan menjemput kamu ke sini ya. Vera, sebelum kami meninggalkan kamu, apakah kamu sudah yakin ingin melakukan uji berani malam hari ini? Insya Allah yakin. Yakin ya. Jangan dilepas dulu ya penutup matanya. Dan selamat beruji berani. Tim, tolong matikan lampunya. Baik, ini dia sahabat uji berani kita malam hari ini. Vera baru aja melepas penutup matanya nih, Frisly. Kalau kamu ngeliat, mungkin dari Veranya dulu kali ya. Apa yang kamu rasain tentang sahabat uji berani kita malam hari ini? Apakah dia termasuk orang yang cukup berani atau bisa dikatakan penakut? Kalau dari yang aku lihat ya Nat, sebenarnya Vera sendiri adalah pribadi yang lumayan takut. Kalau dibilang tentang berani, aku nggak ngelihat itu di dia. Kayak sekarang gini ya, setelah kita tinggal tadi Vera sendiri, udah nggak ada siapapun, aku ngelihat mulai ada pergerakan dari makhluk-makhluk yang ada di sekitar sana. Aku dengar suara. Langsung dengar suara. Apaan? Sih, assalamualaikum. Ya, nggak tahu ini Kak tangkap audio atau tidak. Tapi kalau dia bilang dengar suara, Ini sih Nat, malah. Jadi ini bisa dilihat di sini. Di belakang itu kan ada banyak pilar ya. Iya. Dan di belakang pohon itu tadi barusan banget ada perempuan yang menyeret satu kakinya mendekat ke arah dia. Kenapa aku bilang menyeret? Entah kenapa mungkin itu adalah salah satu tanda untuk dia tuh merasakan atau mendengar sesuatu. Jadi biar kedengeran biar nih. kedengeran ya. Kamu tau gak sih kalau kaki kena daun-daun kering? Iya, tahu. Bunyinya kayak apa? Kayak keseret, iya ya, aku ngebayangin. Coba nanti kalau kita udah ketemu sama sahabat uji berani kita ya, nanti kita tanya sama Vera. Ada pergerakan juga ya di sebelah sini, di arah daun. Kayak suara hewan tapi bukan hewan. Ini kayak suara hewan yang mungkin tadi kita dengar kali ya. Betul. Tapi dia bilang kayak suara hewan tapi bukan hewan. Berarti dia memastikan kalau itu kayaknya suaranya emang bukan hewan. Kayak ada suara langkah kaki. Nah, ada suara langkah kaki. Aku ngelihat sosok yang laki-laki kurus tulang dengan kulit, tapi rambutnya tuh setengah botak gitu. Dibilang dia lemes banget nih. Kakinya. Karena sebenarnya sosok manusia kerdil Dan aku berat banget. megangin kaki dia. Lagi kayak dipegangin semuanya. Jadi lagi ada sentuhan-sentuhan dari mereka. Dia merhatiin ke arah pilar itu. Iya Vera. Vera kan ya? Iya. Bener aku keluar. Hati-hati. Iya Vera, kita jalan ke sana. Vera. Aman. Gemetaran ya? Kayak kita ngelihat dengan jelas kalau dari tadi tuh ada sentuhan dari mereka ke Vera. Sumpah panas banget. Ini. Belakang, kaki sebelah kiri kamu bukan yang berat. Vera mungkin boleh ceritain lagi hal-hal apa aja nih yang kamu dapetin selama beruji berani di sini tadi. Pertama suara. Suara dari sana. Suara dari arah sini. Iya, belakang patung ini. Kedua belakang. Ada suara langkah? Suara langkah kaki. Di mana yang kamu dengar suara langkah kaki itu? Di sini. Di sini juga di belakang pilar-pilar ini. Dan aku ngerasa di sini ada yang duduk. Maaf ya. Gak apa-apa.
apresiasi tentunya ya keberanian kamu udah beruji berani di sini. Kalau gitu aku sama Frisya akan nganterin kamu ya. Yuk. Mas Romek mana? Yuk. Kiri ya. Baik Frisly, setelah kita menelusuri tempat ini dan juga setelah beruji berani tadi, ini menjadi salah satu pembuktian lagi ya bahwa tadi sahabat uji berani kita juga mendapatkan gangguan yang persis sama kayak yang aku alamin di sini. Ini membuktikan bahwa tempat ini memang angker gitu, memang memiliki cerita misteri di dalamnya. Betul banget Nat, apalagi juga kan tempat ini seolah-olah menjadi tempat yang diisi sama mereka sebagaimana mestinya istana. Jadi kayak penuh banget sama mereka saat ini. Iya, dan kita juga akhirnya tahu bahwa ada beberapa makhluk di sini, ada yang baik, tapi ada juga yang cukup iseng sesuai dengan mitos yang dikatakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitaran sini. Tapi apapun itu, semoga tempat ini juga bisa dipergunakan kembali ke depannya dengan hal-hal positif, dengan hal baik. Untuk itu pemirsa semuanya, jangan lupa untuk ikuti terus penelusuran kita ke tempat-tempat lainnya yang memiliki cerita mitos, misteri, dan mencekam. Tentunya yang akan bikin kalian deg-degan. Hanya di GTV.
pernah menjadi tujuan wisata yang menyenangkan untuk dikunjungi saat masih beroperasi. Lokasi bekas rekreasi yang dibangun pada tahun 1998 di Bogor ini sudah tampak terbengkalai setelah 3 tahun tak lagi aktif dikunjungi. Bangunan yang tak terawat itu dipenuhi banyak cerita mistis dan angker yang menyelubungi tiap sudut lokasi. Ngelihat enggak, tapi kalau ngerasain iya. Kalau yang di lain-lain iya. Kalau untuk ciri-ciri nggak kelihatan ya, karena kan meja kasirnya tinggi, jadi yang kelihatan kepalanya aja. Hawa dingin yang khas akan keberadaan para penunggu seketika dapat kuat terasa menyeruak. Namun, ternyata saat lokasi rekreasi ini masih aktif, tak sedikit gangguan muncul dari makhluk astral yang berani menampakkan wujudnya di beberapa lokasi. Cuma kalau tokoh-tokoh dari astral ini kan yang paling kuat itu ada putri yang suka gonta-ganti baju. Ada penampakan. Ada yang pakai baju hijau, terus kepala pakai mahkota. Gangguan dari para makhluk-makhluk tersebut ternyata mulai berdampak pada kunjungan wisatawan yang berakhir membuat lokasi rekreasi menjadi sepi. Hingga tragedi yang cukup tragis terjadi di lokasi kolam renang. Karena mereka itu kalau menunjukkan eksistensi itu nggak ke keluarga kebanyakan. Bahkan ke orang luar, ke pengunjung pada saat itu gitu ya. Tak ada kegembiraan yang tersisa dari sudut-sudut bangunan, kecuali cerita mistis yang beredar akan sosok-sosok penunggu yang menampakkan diri dan mengganggu warga dengan kemunculannya. Kengerian akan gangguan yang muncul pun semakin kuat dengan adanya makhluk astral yang kerap kali muncul di area danau. Karena di sini tuh memang untuk eksistensi mereka itu lebih sering di bawah jam 12. Tak luput dari kemunculan para sosok pengganggu, area restoran tempat yang seharusnya nyaman menjadi peristirahatan para wisatawan malah menjadi yang paling mengerikan. Karena adanya sosok makhluk astral yang menguasai lokasi tersebut. Lantas, apakah penelusuran yang akan kami lakukan mampu menguak mitos adanya gangguan-gangguan gaib yang kerap muncul dan terjadi hingga membuat lokasi rekreasi ini tutup? Serta mampukah kami menuntaskan misteri mengapa hal tersebut ada dan menghantui hingga saat ini? Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Taman rekreasi, tapi semenjak awal COVID akhirnya tempat ini ditutup. Nat, sebenarnya emang tempat ini menurutku sangat menarik karena dari awal pun kita jalan tadi sudah ada sosok perempuan yang sepertinya menarik perhatianku dan ada hubungannya sama tempat ini. Tapi kayaknya lebih baik kita cerita di dalam kali ya, Nat, karena ini benar-benar terlalu mengganggu. Lokasi wisata seluas kurang lebih 3 hektar ini telah menarik perhatian Frisly sejak berada di pintu gerbang depan. Frisly merasakan adanya residu-residu energi yang memiliki hubungan erat dengan lokasi wisata. Oke Fris, tapi sebelum penelusuran ke dalam, aku masih penasaran dengan cerita kamu tentang perempuan yang ada di jalan raya tuh maksudnya apa? Jadi tadi sepanjang kita jalan menuju ke lokasi ini, Nat, ada satu sosok perempuan yang sangat jelas secara postur dia itu lebih tinggi daripada kita. Tapi memang keadaan dari pundak sampai ke atas itu hancur total. Karena aku dapat gambaran sangat amat jelas kalau pernah ada kejadian di mana dia itu dalam waktu dekat dia itu akan melangsungkan pernikahan. Tapi sayangnya dia kecelakaan dan kepalanya itu terlindas. Cukup dikenal karena sering sekali mencelakai para pengendara dan dia mencari korban yang sangat jelas kalau misalnya sampai meninggal itu dominan laki-laki dan belum menikah. Oke, kalau gitu aku mau tahu lagi tentang tempat ini dan cerita-cerita di balik tempat ini. Kita langsung penelusuran ke dalam aja kali ya. Iya, yuk boleh nanti. Nah, ini ada gapura di sini ya. Ini juga loket untuk masuknya ya.
Ini loket dulu untuk beli tiket kali ya untuk masuk ke dalam tempat ini. Kita tuh diiringi masuk sama mereka, dipersilahkan untuk masuk dan mungkin dipersilahkan untuk tahu tentang cerita mereka di dalam sini. Penelusuran kami dimulai dengan melewati sebuah terowongan yang dulu difungsikan sebagai pintu masuk taman rekreasi. Aku cuma ngeliat ada sepintas cahaya yang dia itu seperti garis lurus membentang dari sini, dari batu yang ini sampai ke batu ini. Garis putih yang melintas ini pertanda kalau kita memang diizinkan untuk masuk ke dalam sana. Karena jujur dari tempat ini sendiri aku udah ngerasa agak ricuh di kepalaku, di telinga aku. Banyak sekali seperti teriakan, tertawa, bahkan ada yang berbicara Sunda sangat kental. Kayaknya kita emang harus mendekat ke arah sana deh. Yuk, tetap hati-hati ya, jangan lupa juga untuk permisi. Rimbunnya semak belukar menandakan jelas bahwa tempat ini sudah sangat jarang didatangi manusia. Ini ada dua jalanan, Nat. Ada sana sama ada yang di belakang. Tapi di depan sana aku ngelihat perempuan, ada sosok perempuan yang memakai gaun serta petikut. Jadi sangat besar gaunnya dan dia berjalan masuknya tuh seperti ini posisi tangannya. Kayak gitu, dengan tatapan yang bener-bener menurut aku sih ada sesuatu yang ingin dia sampaikan sih, Nat. Soalnya aku penasaran banget ngajak kamu kesini juga karena nih Fres, aku denger banyak cerita tentang tempat ini tuh ada banyak gangguan makhluk halus. Aku sih tertarik banget ya, Nat, untuk ngajak kamu ke dalam sana dan mengikuti si sosok perempuan yang memakai gaun dengan petikut itu. Oke. Jadi kita coba untuk cari jawaban di sana. Oke, yuk. Ini kolam renang, Fres. Ini gede banget kolam renangnya. Ini Hai. sosok perempuan itu ada di situ. Iya, Nat. Kita kesana aja yuk. Ini sih. Fres, kamu hati-hati ya. Iya, Aku iya. khawatir nih, aku nggak tahu medannya kayak gimana. Keangkeran lokasi ini diperkuat dengan banyaknya pengakuan dari yang datang, baik para pekerja maupun masyarakat sekitar yang melintasi lokasi. Intensitas gangguan yang ada pun beragam. Ada yang wujudnya utuh, ada juga yang berwujud samar-samar. Kalau dulu ya sering kalau dia diganggu, kebanyakan kursi dilempar. Pas difoto dia gini, itu ada apaan tuh di belakang lo gitu. Ada nggak tahu udah penampakan apa gitu. Aktivitas supranatural yang terjadi bahkan sampai pada tahap kerasukan. Hal ini dibuktikan dengan seringnya peristiwa kesurupan terjadi pada orang-orang sekitar, termasuk salah satunya terjadi pada mantan pekerja. Kesurupan buaya katanya. Dari sini? Iya. Buaya? Buaya sama macan. Buaya sama macan? Soalnya nyakar-nyakar kan ke tempat tidur. Lantas, apakah sosok perempuan di pinggiran tepi kolam renang memiliki peristiwa yang akan diungkap? Serta alasan sosok tersebut bersemayam di tempat ini. Kalau ceritanya itu kebanyakan sih yang nangis-nangis aja ya. Perempuan. Ini kayak kolam renang anak kecil ya. Iya. Tapi si sosok gaun itu malah masuk ke bawah sana, Nat. Wow. Oke. Oh, kamu nyium bau aneh nggak, Nat? Iya, aku nyium kayak ini apa ya? Halo. Ya. Oke. Sekarang di hadapan sini ada sosok laki-laki berpakaian sangat rapi, lengkap, memakai kemeja coklat, tangan panjang, tinggi, berkumis, memakai topi, memakai celana coklat, dan sepatu yang lumayan tebal. Melihat ke arah kita dan tersenyum. Aku dengar suara lagi
dentuman. Jadi di belakang sana ada sosok perempuan yang memakai gaun sangat besar serta petikot seperti gaun pernikahan. Dia berbicara mengulang-ulang kata, "Ich ben Savi, ich ben Zak." Dan dia melakukan gaya seperti ini. Nah, itu maksudnya apa, Fris? Menurut aku saat ini makhluk yang ada di belakang kita, mereka memang agak menjaga jarak. Karena dominan dari mereka itu hanya menunjukkan kalau dulunya ini adalah tempat aslinya mereka. Sosok laki-laki dan perempuan ini berbeda. Kalau laki-laki ini, dia menjadi sosok yang hanya ada di sini. Tapi kalau yang di belakang, perempuan itu dia cenderung lebih ke arah yang negatif. Oke, jadi dia sosok dominan dan dia punya energi negatif, artinya dia yang suka menampakkan dirinya ke orang-orang yang pernah ada di sini. Perlahan tapi pasti rasa penasaran Frisly membuat kami mencoba mendekati sosok perempuan dengan gaun teruntai. Jangan kayak gitu dong. Kalau kamu mau diceritain harus tetap baik-baik. Entah apa yang dirasakan Frisly, namun terlihat sosok perempuan dengan gaun seolah tak bersahabat. Fris, kita ini makin kamu ngedeket. Iya, baru aku mau bilang ini kayaknya kita makin ngedeket ke sana dan masih ada sosok pria itu. Sosok pria itu sekarang memang udah pindah ke belakang kamu, Nat. Tapi menurut aku kamu lebih baik di sini. Karena kalau di sini, Kenapa? Ada sosok lain lagi? sosok perempuan yang pakai petikut itu yang berjalan sambil memegang tangan. Lagi-lagi dia seperti marah, menunjukkan wajah marahnya. Karena mungkin kita malah memilih untuk semakin mendekat ke arah dia. Sedangkan selama tempat ini sudah ditutup, nggak pernah ada orang yang mau untuk turun ke sini, Nat. Oke, tadi kamu sempat bilang sama aku kalau dia ngomongnya sepertinya pakai bahasa asing ya. Itu dari mana, Fris? Belanda. Oh, Karena kata-kata itu udah nggak asing untuk aku dengar ya. Ben dia memberitahu bahwa nama dia Zafi. dan ada hubungannya nggak sosok laki-laki ini sama sosok perempuan Belanda ini? Aku yakin ada. Dan perempuan ini adalah makhluk yang suka mengganggu orang-orang di sini, bukan, Fris? Pertanyaan kamu barusan membawa dia pindah tepat ke belakang sana. Mungkin ada sesuatu yang mau dia ceritain dan dibahas di tempat sana kali ya, Nat. Oke, berarti kita ikutin aja dia ke sana. Ya, baik. Pelan-pelan, Nat. Ini hati-hati ya. Seolah tak ingin dikuak keberadaannya, sosok perempuan dengan gaun terus berpindah tempat. Sama halnya dengan peristiwa di mana area ini sempat ingin dijual, namun sayangnya calon pembeli yang datang mengurungkan niat setelah mengalami gangguan. Ada orang tertarik sama tempat ini, dia pengen beli, entah mungkin dia ngerasa terganggu atau risiko atau gimana, ya dia nampakin, sampai orang itu nggak berani datang lagi ke sini. Lantas, apa yang coba disembunyikan oleh sosok perempuan bergaun? Sebelum tempat ini dibangun, sosok ini datang ke mimpi, berusaha untuk menyampaikan bahwa dia membutuhkan teman. Sekarang aku nggak langsung komunikasi sama dia, tapi yang membantu komunikasi antara aku dengan dia itu adalah sahabat kecil aku, Marsha. Jadi Marsha bilang kalau Fishy, dia sangat suka tempat ini. Dia meminta teman, dan yang membuat dia lebih suka ketika ini dibangun menjadi kolam renang. Jadi adanya air itu menambah mereka untuk semakin nyaman berada di titik ini, Nat. Aku dapat informasi tentang tempat ini. Oke. Kalau di kolam berenang pernah ada kejadian anak kecil meninggal. Anak kecil meninggal. Iya. Sebetulnya itu meninggalnya kenapa, Fris? Marsha,
Tidak di sebelah sini. Iya di sini. Anak kecil laki-laki di tahun 2011 ditarik untuk mengikuti, dibuat jongkok mendekat, tangannya panjang, ditarik. Ada event, jadi memang lokasi untuk kolam renang kita tutup. Entah kenapa satu ketika tiba-tiba anak itu kok ada di dalam sama kakaknya gitu. Penjaga juga ketiduran, dia teriak, ada anak tenggelam. Akhirnya kita datang ke sini, kita lihat udah nggak ketolong lagi. Berisik banget dari tadi, ampun. Ada yang gerak di situ, Nat. Banyak banget. Seketika gangguan seperti suara terdengar jelas. Tadi tuh di sini ada gerak. Gerak. Wait. Kelereng. Kamu bisa nemu kelereng di sini? Berarti itu juga yang dari tadi dilempar ke sini, Nat. Lempar kelereng? Ini salah satu permainan dari mereka. Karena emang mereka mungkin mau nunjukin ke kita saat ini kalau iya, benar, mereka masih aktif di sini. Dan mereka membutuhkan banyak permainan. Yang kedua, dia nunjukin kalau tempat ini memang ya sudah menjadi rumahnya mereka. Yang aku dapat ceritanya dari Marsha, sebelum tempat ini dibangun memang sosok ini meminta seperti tumbal, tapi orang yang membangun tempat ini tidak mau memberikan tumbal. Gak apa-apa nih, kita coba pindah ke depan lagi, tapi kita tetap bawa. Teka-teki akan angker dan mitos yang beredar semakin terlihat jelas hingga kami terus mencoba menelusuri beberapa tempat lainnya. Ini kamar bilas ya. Iya. Dan kali ini kita mulai memasuki kubu lainnya, Nat. Kalau di sini aku tidak mencium wangi aneh yang tadi kita cium. Dan di belakang kita ini ramai dengan sosok seperti orang asli kita, memakai baju pangsi, dan juga ada sosok hanya potongan kepala. Dan dia mungkin menceritakan, memberi gambaran ke aku pada saat tadi kita sedang jalan ke arah sini, kalau dulunya di tempat ini cara dia untuk tidak kembali dengan ilmu yang dia miliki, itu dia harus dipisahkan. Bagian kepala dan bagian badan itu harus jauh ditanamnya. Ini orang-orang yang sebenarnya berjuang untuk negara kita melawan penjajah yang memang mempelajari dengan sengaja ilmu itu.
Yang dari tadi dilempar ke sini, Nat. Lempar kelereng. Ini salah satu permainan dari mereka. Karena emang mereka mungkin mau nunjukin ke kita saat ini kalau iya, benar, mereka masih aktif di sini. Dan mereka membutuhkan banyak permainan. Yang kedua, dia nunjukin kalau tempat ini memang ya sudah menjadi rumahnya mereka. Yang aku dapat ceritanya dari Marsha, sebelum tempat ini dibangun memang sosok ini meminta seperti tumbal, tapi orang yang membangun tempat ini tidak mau memberikan tumbal. Gak apa-apa, Nat. Kita coba pindah ke depan lagi, tapi kita tetap bawa. Teka-teki akan angker dan mitos yang beredar semakin terlihat jelas hingga kami terus mencoba menelusuri beberapa tempat lainnya. Ini kamar bilas ya. Iya. Dan kali ini kita mulai memasuki kubu lainnya, Nat. Kalau di sini aku tidak mencium wangi aneh yang tadi kita cium. Dan di belakang kita ini ramai dengan sosok seperti orang asli kita, memakai baju pangsi, dan juga ada sosok hanya potongan kepala. Dan dia mungkin menceritakan, memberi gambaran ke aku pada saat tadi kita sedang jalan ke arah sini, kalau dulunya di tempat ini cara dia untuk tidak kembali dengan ilmu yang dia miliki, itu dia harus dipisahkan. Bagian kepala dan bagian badan itu harus jauh ditanamnya. Ini orang-orang yang sebenarnya berjuang untuk negara kita, melawan penjajah yang memang mempelajari dengan sengaja ilmu itu. Halo, bisa komunikasi? Nggak nengok, dia nggak nengok ke arah kita. Ini di mana dia? Yap, di sini. Di belakang kamu persis. Di belakang kita berdua, Nat, persis. Ada sosok perempuan yang menarik rambutnya dengan sangat kencang. Dan itu sampai pada rontok rambutnya turun ke bawah, sampai kulit kepalanya dan bagian sininya tuh. Lantas, apakah gangguan yang kami hadapi perwujudan sebuah penolakan dari mereka yang tak ingin tempat ini kembali dibuka? Atau adakah sosok dominan dengan energi yang kuat sebagai dalang utama dari terbengkalainya tempat ini? Akankah penelusuran kami kali ini bisa menguak mitos sosok astral penguasa yang tak ingin agar lokasi kembali dapat beroperasi? Banyaknya sosok astral yang kerap dirasakan oleh para pekerja di taman rekreasi ini semasa aktif menimbulkan tanda tanya yang besar mengapa hal tersebut bisa terjadi. Pernah lihat saya di sana tuh di pemancingan, kolam pemancingan ya. Pemancingan tuh di mana? Di sana. Danau. Iya. Di danau. Di Empang ya. Semakin diyakini bahwa mereka yang tak kasat mata memang ada. Dikuatkan dengan beberapa fenomena kerasukan yang dialami oleh pekerja maupun pengunjung yang datang. Di pohon bambu kuning sama yang di pulau yang sebelah sini ada yang pakai baju putih, yang baju merah sama baju hijau. Lantas, apakah gangguan yang dialami secara tiba-tiba memperkuat bahwa Lantas, apakah gangguan yang secara tiba-tiba kami alami memperkuat bahwa tempat ini sudah dikuasai oleh sosok astral yang menghuni? Serta cerita maupun peristiwa apakah yang melandasi semua itu? Ada sosok perempuan yang menarik rambutnya dengan sangat kencang. Dan itu sampai pada rontok rambutnya turun ke bawah, sampai kulit kepalanya dan bagian sininya tuh. Hei, pelan-pelan, Nat. Kayak dia marah kali ya, malah diceritain.
Gangguan pada penelusuran kali ini semakin menguat dengan terdengarnya suara seperti pecahan kaca dari ruang bilas, seolah-olah sosok astral yang ada tak menyukai kisahnya diulas oleh Frisly. Di sekitar sini banyak warga yang mengaitkan dengan keberadaan Prabu Siliwangi. Daerah sini tuh bisa dikatakan daerah para jawara, mereka tinggal. Banyak dari mereka juga yang sengaja untuk memperdalam ilmu mereka di sekitar sini. Dan ada daerah sakral yang tidak jauh dari tempat ini. Ya memang dari zaman dulunya itu kan sejarahnya tempat Raden Surya Kencana bertapa. Terus kesini dipakai buat sholat. Kesininya lagi dipakai buat ziarah. Cuma pas ada restoran ini, tempat ziarah itu berhenti. Yang sebenarnya itu bukan Prabu Siliwangi, Nat. Jadi? Tapi memang pada saat tempat ini awal dibangun, adanya penerimaan dari penguasa daerah sini. Dia merasa dia lebih kuat. Sosok itu menjelma menjadi setengah hewan, yaitu macan putih. Dan dia sering banget keliling ke daerah sini, seperti menjaga kawasannya. Ya udah Fris, coba kita ke tempat lain lagi kali untuk cari tahu lebih lagi tentang tempat ini. Boleh. Setelah lama dibangun sejak sekitar tahun 1989, lokasi rekreasi ini masih menyimpan banyak harapan di 7 atau jam 8 itu dari atas itu ada suara kursi jatuh. Atas mana, Bu? Restoran yang atas. Kini, kami menyusuri lokasi yang diduga dihuni oleh sosok astral yang paling berkuasa. Kemunculannya kerap kali tertangkap oleh energi manusia biasa. Apa yang udah kamu rasain di sini? Sejujurnya, dibandingkan tadi kita di luar, ruangan terbuka dan ini kita mulai memasuki ruangan yang tertutup, kamu ngerasa gak sih kalau auranya malah makin dingin? Beda, iya. Nggak pengap, kita seolah-olah kita memang diterima, dipersilakan untuk masuk. Apa kita coba Cuma ke sana lagi? Ya, aku yakin sih ada satu titik yang lebih menarik. Tadi yang aku bilang ada kaki, aku ngeliat ada kaki tinggi dua kali bambu ini besarnya. Tinggi banget, emang gak kelihatan bagian atasnya. Sosoknya tuh gede banget, kayak ngejaga tempat ini. Tapi mungkin pada saat tempat ini beroperasi, dia salah satu sosok yang sering usil. Terus juga si sosok ini juga mampu untuk menunjukkan secara fisik yang besar tadi. Mungkin interaksinya seperti itu, lemparan, Suara gitu ya? suara, atau derap langkah. Restoran sih kebanyakan paling suara-suara. Jadi di restoran itu kan tingkat. Jadi dari atas itu kayak ada yang ludah. Kena ada ludahnya. Iya, ada ludahnya. Terus juga ini di belakang bambu sini, itu aku nggak ngelihat badannya memang ya. Aku nggak Fris, ngelihat hati-hati. badannya, Nat. Tapi ada seperti ini. Kayak gini, kayak ijuk hitam ada di wajah, membelit gitu, persis di sini. Hanya wajahnya aja, kepalanya aja atau? Kepalanya aja, Nat. Kalau dia nggak suka, dia pasti tinggi besar atau menampakkan raut muka yang kesel gitu. Tempat ini udah terbengkalai, Nat. Tapi malah disisakan satu bangku. Saya sudah lama ada di sini. Saya sudah dari 1809. Saya mengenal pemilik tempat ini. Dia tahu siapa saya. Saya tidak akan pernah mengganggu orang-orang yang sudah lama ada di sini. Saya terus mengejar yang membuat tempat ini semakin kotor. Dari cerita orang-orang tua sini dulu,
Jadi pertama ya saya dengar itu waktu kecil, oh namanya si Brum, Tuan Hitam. Dan ternyata memang terkadang sosok itu memang ada gitu. Oke, Fris. Jadi aku paham ternyata tempat ini berarti seperti rumahnya dia ya? Iya, Nat. Hah? Kenapa? Barusan ada yang mainin rambut aku. Ih, siapa itu? Siapa, Fris? Cahaya. Kayaknya aku mulai dapet deh, Nat. Kenapa kita dibuat menjauh dari satu titik di sana. Aku ngerasa ini tempat yang bakalan kita datengin setelah ini. Dan itu tempat yang kuat banget. Penelusuran kali ini mengarah pada area danau yang diyakini sering menampakkan beragam wujud makhluk astral yang tak beraturan. Dan yang coba untuk interaksi sama aku, sosok yang dari sini. Ini bukannya kita mempercayai mereka ya, tapi Pinat aku boleh minta tolong kamu untuk kulonuwun secara bersamaan dulu sama aku. Oke. Cuma saya aja yang lihat berdua sama Pak Haji ya. Itu di tengah-tengah tuh kayak gelombang tapi lagi nggak ada angin. Kayak ikon gurung-gurung tapi nggak ada, pas dilihat lagi gitu. Cuma itu aja. Karena di bawah danau ini ada kerajaan. Dengan gapura besar berwarna emas yang apabila sang ratu penguasa dari si kerajaan ini menjadi satu sosok perempuan cantik, rapi, menggunakan baju semacam kebaya kuno, mempunyai mahkota kecil berbatu terang, dan itu sering menunjukkan secara fisik. Aku coba untuk kita semua komunikasi langsung sama penguasa di bawah danau ini. Tapi aku minta teman-teman, boleh kita night vision? Maaf. Permisi. Teman-teman, tapi tetap hati-hati juga ya. Aku cuma takut pusarannya mendekat dan bertujuan negatif ke arah kita. Pusaran? Pertanyaannya tadi apa, Nat? Apa dia sosok yang membuat tempat ini pada saat ingin dijual jadi nggak laku? Dan karena aku juga dapat informasi pada saat tempat ini aktif pun mereka sempat mengalami yang namanya sepi pengunjung dalam waktu yang lama, Fris. Sosoknya berdiri di atas air, memakai kain seperti ada lempengan emas, kebaya kuno dengan satu cahaya terang di tengah, di bagian sini berwarna merah, rambutnya disanggul dan sedikit ada yang terurai, tangannya memutar seperti menari. Pusaran air yang selalu berubah arah. Saat ini kalau kalian bisa ngelihat airnya bergerak ke arah kita, Bergelombang Iya. gitu, Fris, aku ngeliat. betul Nat, karena sekarang dia ngasih tahu kalau apa yang aku ceritakan biar semua masyarakat juga tahu sosok perempuan ini bisa menunjukkan fisik dan berganti warna pakaian apabila dia menyukai pengunjung atau orang yang datang ke sini untuk memancing. Dia akan memakai kebaya kuno berwarna kuning terang. Tapi apabila dia tidak menyukai orang itu dan orang itu akan ditunjuk menjadi korban yang akan dijemput, dia akan menunjukkan memakai pakaian kebaya kuno berwarna merah. Penampakannya seperti perempuan gitu, karena pakai kebaya. Biasanya dia kalau menampakkan itu ada yang dia nggak suka atau dia tertarik dengan sesuatu yang orang itu miliki kayak gitu. Memberikan gaya seperti itu, airnya bergerak juga, tangan sininya juga, matanya full putih. Persis arah tangan aku saat ini nunjuk.
Fris. Night visionnya boleh dimatikan lagi, kita normal lagi. Fris, jadi artinya ada banyak korban di danau ini? Dari dulu pasti ada korban yang memang sudah ditentukan. Tadi sebelum kita datang ke sini, Nggak kayak gini loh. ikannya tuh nggak aktif. Dan dari tadi tuh pas night vision, kalau nanti gambarnya bisa dilihat, airnya tuh terus datang ke arah kita. Seperti ada gelombang. Seolah-olah ada yang mendorong air itu biar gelombangnya tuh nyampe ke sini. Dan korbannya rata-rata orang dewasa, Fris. Untuk apa korban yang dia targetkan? Karena kalau dia sampai menjadi sosok ratu atau penguasa, sampai mempunyai istana goib seperti ini, Nat, artinya memang dia adalah sosok yang sudah dipercayai keberadaannya. Jadi apa dia penyebab dari tempat ini akhirnya nggak laku? Fris, terbengkalai dan akhirnya nggak laku. Sebenarnya malah enggak, Nat. Dari tadi kita tuh pindah ke beberapa tempat. Aku coba untuk berkomunikasi sama mereka. Aku coba untuk menanyakan pertanyaan kamu tadi. Apa benar kamu? Apa benar kamu sosoknya? Dan enggak, bukan dia, bukan sosok yang besar tadi, bukan yang macan tadi, tapi justru malah sosok perempuan yang bertemu dengan kita di jalanan depan. Malam pun semakin larut dan uji berani pun akan kami mulai. Baik pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan sahabat uji berani malam hari ini. Namanya siapa? Hakim, Hakim usianya berapa? 22 tahun. Boleh tahu motivasi kamu ingin melakukan uji berani di tempat ini? Kata dengar warga sekitar sini tuh emang banyak hal-hal mistis gitu ya. Jadi saya tuh penasaran gitu, beneran ada atau enggaknya gitu. Oke, kamu akan dipasangkan perlengkapan terlebih dahulu. Setelah itu kami akan mengantarkan kamu ke spot uji berani ya, Hakim? Ya. Silakan. Baik, stop di sini. Boleh putar balik badannya? Baik. Saat ini kami sudah mengantarkan kamu di lokasi uji berani. Kamu akan sendirian di sini. Sebelum kami pergi meninggalkan kamu, apakah kamu sudah yakin ingin melakukan ini? Yakin. Baik, kalau gitu selamat beruji berani dan tim tolong matikan lampunya. Ini dia sahabat uji berani kita malam hari ini. Baru saja membuka penutup matanya. Dia langsung mencoba memerhatikan sekitarnya ya, Fris ya? Betul, Nat. Apalagi sahabat uji berani kita ini, rasa penasarannya itu memang besar ya. Ada sosok bayangan. Nah, dia ngelihat bayangan Bayangan di belakang. di belakang. Bisa jadi sosok itu ya, Fris ya? Sosok wanita itu? Iya. Ada suara apa itu? Assalamualaikum. Mohon maaf ya. Kedatangan saya ke sini nggak mengganggu. Loh, ini aku malah khawatir nih, Fris. Takutnya dia bisa keluar jangkauan kamera itu. Wah, dia berani banget. Iya. Saya mendengar sesuatu di situ, seperti suara rumput yang bergerak-gerak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mohon maaf, kedatangan saya ke sini tidak ada untuk mengganggu ya. Di situ saya mendengar suara sesuatu.
Ini berarti gangguannya intens, Nat, karena dia dapat gangguan dari belakang dia, depan, dan juga samping langsung, di mana memang tempat itu titik-titik yang tadi sempat kita melakukan penelusuran. Iya. Wah ini ada pergerakan Lilin, emang ada yang deket, Nat. Kayak gimana sosoknya, Fris? Ada sosok perempuan memakai baju panjang, tapi lusuh banget, yang dia itu ngebelakangin sahabat uji berani kita. Seperti mendengar suara. Astagfirullahaladzim! Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Saya seperti mendengar suara sesuatu di situ ya. Belum saya semakin merinding. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Rumput. Saya kira apa? Suara apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Di situ tadi saya mendengar sesuatu seperti barang jatuh ya, guys ya. Udah bener-bener gak tenang, dia merinding banget. Bahkan kayaknya dia sampai bisa dikatakan lemes juga ya, Fris, ya, dengan banyaknya gangguan dari Lihat tadi. bayangan di situ benar-benar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya mohon jangan ganggu saya semuanya di sini. Saya melihat putih di situ, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tadi saya melihat sesuatu, putih-putih datang ke situ. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bulu saya sampai merinding semua, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Suara apa lagi, ya Allah, di situ? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya seperti mencium bau-bau wangi. Kayak bau wangi bunga melati atau kamboja ini. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah, ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Itu sosok apa, ya Allah? Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya nggak mengganggu siapapun yang ada di sini, tolong. Jangan ganggu saya, ya Allah. Jadi tolong ya, jangan ganggu saya. Oke, Fris, kalau dilihat dari situasinya yang tadi kamu katakan sepertinya udah nggak kondusif, dia juga udah sering kali jongkok gitu ya. Aku takut dia khawatir kenapa-napa. Mending kita langsung jemput aja sekarang. Yuk, mari. Tim, bentar. Coba, gini. Coba kamu dibantu sama Frisly dulu ya. Paniknya panik banget soalnya, maaf ya, maaf. Mulai enek apa pusing malah? Kalau gitu, Ya Frisly, kita ke tempat depan aja kali ya. Kita jangan di pindah sini, tempat yuk. dulu aja ya Pelan-pelan. untuk bisa Pelan-pelan lebih lagi. tenang lagi. Sahabat uji berani, yuk kita bantu aja. Aman? Oke, Frisly, setelah kita sama-sama menelusuri tempat ini, aku jadi tahu sebetulnya cerita mitos, kejadian-kejadian yang pernah terjadi di sini memang ternyata ada campur tangannya dari makhluk-makhluk yang memang sudah menempati tempat ini cukup lama. Bahkan ada beberapa makhluk yang tinggal di tempat ini sejak belum adanya Bangunan taman ini. rekreasi ini. Dan ternyata aku juga tahu ada beberapa makhluk yang menjaga tempat ini dan ada juga yang memang punya seperti energi negatif ya, Frisly ya. Betul, Nat. Oke, kalau gitu untuk pemirsa semuanya jangan lupa untuk terus ikuti penelusuran kita ke tempat-tempat